guys, apa kabar ya kalian semua? Pastinya baik-baik ya kan? Oke guys, jadi di video kali ini, karena udah lama nih gue gak bikin video juga, sekarang baru sempat seminggu sekali guys. Bahkan kadang-kadang lebih dari seminggu. Tapi gue tetap usahakan gue membuat satu video kurang lebih ya 1 minggu sekali lah. Untuk saat ini guys, mohon dimaklumi. Jadi video kali ini gue pengen ngasih kalian video cerita lengkap dari video gue yang di TikTok yang ini. Guys, ada orang kesurupan di sekolahan, terus dipanggilin paranormal nih ceritanya. Dipanggilin paranormal, panggil orang pintar untuk diusir, ya kan, supaya sadar. Tapi yang terjadi bukannya diusir itu yang kesurupan, setannya diusir, tapi dia malah ngetawain si paranormal. Kalian mau tahu cerita kelanjutannya? Simak di video YouTube gua guys, karena gak cukup di sini. Cek di profile ya. Baik. Nah, di video di TikTok itu kan gue bilang bahwa ada orang kesurupan, terus dibacain doa, ya kan? Dibacain doa malah diketawain sama yang kesurupannya, sama setannya lah, misalnya kan. Jadi cerita lengkapnya begini guys. Waktu itu masih zamannya mungkin di tahun 2000-an 10 2000 berapa lah gue lupa. Jadi gue ingat lagi akan kisah ini karena gue lihat video ini guys. Aku tiba-tiba keinget sesuatu, pengen sharing. Jadi waktu aku sekolah tuh guru aku cerita gitu, ya ada orang temennya atau apanya gitu nonton bioskop malam-malam sama pacarnya, midnight. Terus si cewek ini ke toilet. Pas dari dalam toilet, dia tuh ngerasa ada makhluk di depan yang lagi nungguin dia. Nah, habis dia menyelesaikan bisnisnya di toilet, dia pengen keluar dong, tapi dia takut. You know what she did? Waktu dia mau buka pintunya, dia doa, "Bapa kami yang ada di surga." Abis itu dia buka dong pintunya. Terus tiba-tiba makhluk itu ngeledekin dia dong. "Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami." Gue jadi terinspirasi, bukan terinspirasi sih sebenarnya. Gue jadi teringat akan cerita ini loh, akan cerita horor yang pernah gue tahu. Nah, jadi di cerita horor yang ini bahwa jadi ada orang kesurupan di sekolahan guys. Kesurupan di sekolahan itu dipanggilkanlah orang pintar ceritanya, entah paranormal lah sebutannya ya. Kalau sekarang mungkin sebutan paranormal, orang pintar atau anak indigo, kayak gitulah. Tapi ini orangnya udah bukan muda lagi sih, udah agak bapak-bapak juga. Terus dia datang ke situ, bacain doa ceritanya. Sambil dia baca-baca makan terus dia baca doa. Setannya bukannya pergi, malah dia ketawa guys, ketawa. Lu bisa bayangin dong gimana rasanya lu udah bacain doa sekian susah, sekian lama, terus diketawain sama setannya. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang aneh. Kok bisa sih ketawa, kenapa gitu ketawa. Terus setannya ngomong kayak gini, yang surupannya ngomong kayak gini, "Lu gak usah bacain gua doa, apa yang lu bacain semua gua juga bisa, jadi itu gak akan mempan. Dan yang bacain juga hatinya nggak lempeng," kata dia, kata setannya. Kok bisa ya? Gue langsung berpikir pas kejadian itu, gue langsung berpikir kok bisa ya orang kesurupan bisa ngatain orang kayak gitu. Biasanya kan kalau yang kita tahu itu kalau orang kesurupan kan dipencet lah jempol kakinya, terus dibacain lah, dipencet lah lehernya atau kepalanya, gue nggak ngerti lah ya kan. Kira-kiranya biasanya orang-orang yang orang pintar tuh melakukan hal itu, tapi semua yang dilakukan semuanya nggak mempan dan diketawain sama setannya. Lu nggak bisa usir gua karena sebelum tempat ini ada gua udah ada, kata dia gitu. Tapi orang itu nggak mau ngedengerin ngomongannya yang kesurupan ini guys. Jadi dia tetap bacain doa, tetap berusaha ngusir, pencetin kakinya apa. Gue sih kasihan juga sih. Itu pasti kalau udah selesai kesurupan badannya pada sakit, kakinya pada sakit. Pokoknya tangannya kan dipegangin 4 orang
karena tenaganya gede guys. Nah singkat cerita nggak mempan lah ya kan, udah nggak mempan dipanggilin lah orang lain sama pihak sekolah, panggilin orang lain, datanglah nih satu anak muda ini cuman lihat, terus dia samperin, dia ngomong gini, kamu siapa? Dia nggak berusaha ngusir guys, cuma ditanya kamu siapa. Terus dia bilang, yang suruhannya bilang, kamu sendiri siapa? Oh ya udah, akhirnya jadi ngobrol lah mereka. Yang anak muda ini yang diundang orang kedua yang diundang oleh pihak sekolah, dia nanya, kenapa kamu bikin kesurupan di sini, bikin masalah di sini gitu loh, mengganggu, ada apa penyebabnya? Jadi dia bilang lah, cerita bahwa dia tuh sebenarnya penunggu di situ yang dulunya pernah diberikan persembahan berupa kepala binatang yang ditanam di sekolah itu sebelum sekolah itu ada. Jadi dulunya mungkin nggak tahu apa bentuknya, tapi pernah ditanamin kepala binatang. Kan sering tuh ada orang potong kepala kambing kah, kepala sapi kah, ditanam di satu tempat, mungkin di gudang atau di mana, itu untuk persembahan. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, oke, dia bilang, terus kamu maunya apa? Langsung dia jawab, saya mau persembahan seperti itu lagi, karena sudah tidak pernah ada yang mempersembahkan saya itu setelah sekian lama. Ya terus si anak muda ini bilang, kan ini sudah bentuknya sekolah, bukan seperti yang dulu lagi. Saya kompromi dulu sama pihak sekolah. Ya, dia ngobrol lah dulu sama pihak sekolah bilang nggak bisa, karena kita kan sekolah, kita bukan yang ada hal-hal seperti begitu lagi gitu loh. Apakah bisa dengan cara yang lain? Oke, akhirnya ngomongin, terus sama anak muda ini diomongin lah yang kesurupan ini, akhirnya mau ngerti dan diberikan persembahan yang lain, tapi dengan syarat tidak boleh mengganggu lagi. Oke, jadi poinnya yang mau gue share ke kalian adalah, kenapa dia bisa diketawain? Karena nggak semua trik, nggak semua cara yang tadi biasa dilakukan mungkin sama paranormal dan sebagainya bisa berhasil. Kadang-kadang juga mungkin nggak berhasil, seperti contoh kasus ini ya. Ini yang gue tahu sendiri ya guys. Maksudnya kejadian ini bukan gue dengar dari orang, tapi gue ada di situ gitu. Gue tahu. Terus karena anak muda ini teman gue datang sama dia dan gue tahu kejadiannya seperti ini. Awalnya orang itu ditawain katanya. Oke, terus poinnya adalah kayak gitu, nggak selalu harus diusir sebenarnya. Jadi kalau menurut temen gue ini, sebenarnya kita nggak perlu ngusir makhluk. Mereka itu tujuannya datang ke kita mau mencari perhatian, mencari apa ya? Dia pengen kita tuh dengerin dia gitu. Salah satunya yang mereka pengen adalah yang seperti tadi itu. Mereka pengen ini kan, pengen ini itu, ya kan? Jadi dengerin. Sesimpel itu sih sebenarnya katanya. Jadi lu nggak perlu usir-usir, nggak perlu paksa-paksa bacain doa apa, nggak usah. Cuman lu cukup tanya maunya apa, siapa kamu, maunya apa. Kalau memang bisa kita sanggupin, kalau nggak bisa kita bilang mendingan kita nggak bisa. Karena setan itu, makhluk itu lebih tahu dari kita harusnya. Karena dia harusnya lebih tahu dari kita. Jadi balik lagi, kalian cukup doakan aja katanya, tinggal dia doain aja, semoga kamu berbahagia, keinginan kamu sudah disampaikan nih, sudah. Nah kalau lu nggak kesurupan, lu ketemu makhluk doang nih, lu lihat, taruh kata lu ngeliat setan lah, entah sekelebet kayak atau bener-bener depan muka lu, tujuannya cuma satu sih menurut gue, sama menurut teman gue ini, bahwa dia tuh mencari perhatian, berharap kita memperhatikan mereka dan mereka butuh kebaikan. Jadi kita kan yang manusia kasar nih, masih bisa berbuat baik dengan mudah. Nah mereka ini yang di alam astral ini sudah tidak bisa berbuat kebaikan. Biasanya mereka yang kalau mau berbuat kebaikan, mereka bantu orang dari
entah kesurupan kah apa, itu salah satu perbuatan baik yang mereka lakukan. Tapi ada juga yang mungkin dikirim jin jadi berbuat jahat. Tapi balik lagi semuanya tergantung kitanya, si manusia gitu. Kalau kitanya sering berbuat baik, cukup kita doain aja mereka akan senang. Udah, itu doang sih sebenarnya. Makanya saran gue buat kalian yang mungkin suka ketemu makhluk-makhluk astral ini, dan kalian takut, sama sih gue juga takut, tapi jangan terlalu panik sih menurut gue. Kalau sampai dia ada yang kayak gue di beberapa video gue kemarin kan gue ada posting yang sampai gerak-gerakin barang kayak gitu kan, itu energi memang besar gitu. Jadi kalian cukup doain aja semoga berbahagia. Memang kalau memang ada mediator atau orang pinter yang bisa kesurupan atau bisa komunikasi, itu lebih baik, lebih better sih menurut gue. Jadi jelas maunya tuh apa, jadi nggak ganggu lagi. Itu sih. Jadi yang pertama adalah kalian doain aja. Karena sebenarnya kalau di rumah kita ada sesuatu itu pasti nggak jauh, nggak bukan penunggu deh, penunggu di situ yang udah lebih dulu daripada kita di situ. Oke deh guys, sekian aja dulu yang mau gue share ke kalian. Jadi kalian apa ya? Karena kemarin tuh kan ada berita yang cukup viral ya, yang di daerah Jawa Barat yang rumah digangguin makhluk sampai di akhirnya dibacain doa, baru nggak ada masalah lagi ya, udah nggak ada beritanya lagi. Ya itulah tujuannya, mereka hanya butuh doa, butuh kebaikan yang kita punya, kita doakan mereka supaya mereka berbahagia. Intinya seperti itu, dengan cara apapun sesuai agama kalian, udah selesai sampai situ. Ya mudah-mudahan sih tidak ada kejadian-kejadian lagi, karena kita sih nggak perlu nantang-nantang lah yang kayak gitu-gitu ya. Yang penting kita tidak mengganggu, udah cukup. Oke deh guys, sampai jumpa lagi di video gue lainnya guys, dan tetap jaga kondisi. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor yang mau di share, jangan lupa kirim email guys. Bye.